kepala kantor urusan agama, waktu kepala KUA Pasawahan, bukan, waktu nikahin Neng Siva, Teh Siva ini, kepala KUA. Kepala KUA merangkap nikahkan, boleh? Boleh. Waktu itu Bapak yang minta almarhum Padia. Ya. Udin, Pak Camat, Ya. almarhum kan. Ketika menjadi petugas, Bapak kan periksa waktu itu. Periksa administrasi syarat Lalakina saha? Mohon. Pegawainya naon? Mohon. Lengkap eta mah. Lengkap, Administrasi mah tempat lengkap. tamat lahir enggak? Iya. Perempuannya, Ya, lengkap. tempat tanggal lahir tanya, Iya. lengkap. Lengkap. Maharnya Mahar teh 10 gram. murni emas. Sama Mas. Bapak diperiksa nggak masnya? Enggak, pas daftar mah enggak bawa. Nggak bawa. Pas Ya, waktu cuma dibilangin. akan. Nikah kan emasnya ada 10 gram di situ. Enggak, maksudnya Bapak mana surat emasnya nanyakan tuh? Ente, pan itu bagian saksi. Jadi kalau misalnya ada yang dibohongi, maka salah satunya boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Oh, hanya itu. Itu aja. Tidak berdampak pada batalnya sebuah pernikahan. Enggak, itu pengajuan aja. Pernikahannya sah kan, disahkan ke saksi. Sah. Lagi saksi doaan kan? Aku masih sah. Barokallah lah langsung. Oh. Sah. Cuma apabila nanti belakangan terjadi seperti itu, kompilasi itu tadi. Cuman kalau diajukan pembatalan tidak mungkin. Iya. Karena sudah punya anak Iya. dan sudah berlangsung lama. Kalau sudah tahu palsu harusnya dia tahu bahwa itu palsu, dengan cepat dia melakukan pembatalan. Iya. Ya. Minta situ aja nggak sini sini nggak boleh. Ini dekat Bapak sudah minta penjelasan. Ini dulu yang menikahkannya. Pak, Bapak nu ngawinkeun. Ohon. Baheula. Ieu leres ka pungkur pangantennya. Ya nih ya. Itu hilap polisi. Betul. Nama lengkap? Mana saya? Sini aja, Neng. Nah, ini mah tidak akan ini bergetar, lihat Neng. Yang bergetarnya ini. Geus aki-aki. Jadi nama lengkapnya udah tahu. Bapak kan yang nikahinnya. Ya. Ini Mohon Sipa. Sipa. Panjang nama ada apa? Hilap nih. Pak, anaknya Pak Haji Dia. CS. Waktu jadi camat. Tadi tinggal dijelasin status hukum segala macam. Silahkan. Ini untuk nanya pernikahannya itu udah sah. Kan udah disahkan ku saksi ada di Kang Dedi. Emang saya nyebut sah gitu Harita? Akan ditaruh Gabri. Oh. Sah. Sah. Oh, sah. Paling pang tariknya wae masuk. Nih, Sah. Pak. Ini penting sebelum nanya begitu. Kan di kita selalu ribut sahnya nikah itu bukan urusan memeriksa barang emas palsu atau tidak. Ya kan? Uang palsu atau tidak. Ya kan? Tapi selalu yang diributkan teh Nyambung. pertama kalimat kudu nyambung. Tidak boleh putus. Terus kemudian kudu dikieukeun. Supaya nyambung. Itu teh ada dasar hukumnya nggak? Ya ada itu mah supaya nyambung maksudnya. Supaya nyambung antara ijab, wali dan kabul pengantin laki-laki. Supaya nyambung gitu. Kalau tidak nyambung memang tidak menjadi sah menurut undang-undang. Maksudnya Saya pendekatannya hukum, Pak. Ah. Ini pendekatan hukum undang-undang perkawinan. Apakah di undang-undang pokok perkawinan diatur bahwa pernikahan itu sah apabila ijab kabulnya diucapkan dalam satu napas? Ya maksudnya supaya nyambung, Pak. Tidak terhalang dengan bahasa yang lain. Aja dasar etik mah tidak salah. Nggak ada masalah kan? Ya mah kan kok nyambung tah kan gitu. Itu jeda sakedik tidak masalah. Asal tidak terhalang dengan bahasa yang lain. Kadang-kadang ya kan di kita ini suka terjadi berulang-ulang dalam ijab kabul, bahkan menjadi bahan gurauan rame kalau mengucapkannya misalnya salah diucapkan. Kan gini, Pak. Kan dasar dulu pengucapan akad itu kan dilakukan zaman dulu sebelum ada pencatatan.
Ya ijab kabul itu zaman dulu karena belum ada pencatatan. Kalau sekarang mah kan sudah ada pencatatan. Pencatatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara nikah. Masih perlu nggak itu menurut saya? Ijab kabul. Nggak, artinya kalimat nyambung, kalimat tidak boleh diucapkan salah. Apakah itu menjadi dasar sahnya pernikahan tidak? Itu kan ijab kabul rukun nikah. Nah, rukun nikah. Dan tetap aja dari wali ijabnya kemudian kabul pengantin laki-laki harus nyambung. Harus nyambung. Harus nyambung. Dasar hukumnya? Tapi di ini ya di Fathul Muin. Fathul Muin. Jadi walaupun misal ada jeda sedikit, yang penting tidak terhalangi dengan bahasa yang lain. Bahasa lain ini misalnya kontan, kata bapaknya dia. Bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu. Kayak gitu. Bukan, kan dasar rujukannya kita mah bernegara ya. Dasar rujukannya kan ini mah peristiwanya peristiwa hukumnya. Bukan peristiwa spiritualitas dengan Allah, gitu loh. Dasar hukumnya dasar hukumnya itu ada nggak? Diatur nggak di undang-undang pokok perkawinan bahwa pengucapan ikrar nikah gitu kan harus diucapkan, kalimatnya nyambung, tidak berhalang oleh bahasa yang lain. Ya. Jadi itu mah kaidahnya fikih. Gitu loh. Kaidahnya fikih. Bukan kaidah. Jadi Bapak membenarkan dan tidak membenarkan sebagai ajengan. Ya. Bukan sebagai petugas negara yang mencatatkan. Ya. Nah, dalam kapasitas Bapak sebagai petugas negara yang mencatatkan, apakah itu menghalangi tidak terhadap sahnya pencatatan? Kalau pencatatan pernikahan ya tidak menghalangi. Yang penting selama ijab kabul itu, selama ijab kabul disahkan oleh kedua orang saksi. Gitu, saksi. Yang penting mah saksi. Soalnya kan lamun nu balelol mah jadi hese. Abi telah menikah sekarang neng Oli kelawan mas kawin 20 gram batu dibayar kontan gitu. Tapi narus saksi sante. Oh, jadi sahnya atau tidak tergantung saksi. Saksinya aja sakleknya mungkin kira-kira 5.000 sahkeun we. Gitu. Itu. Sok Bapak jelasin lagi. Oh iya, untuk neng kan syarat-syarat udah masuk ke kawayangan, udah disimka, udah surat nikah udah keluar, kesehatannya udah ada kan gitu. Dulu kan zaman Covid enggak ya? Enggak, terakhir masih bisa di gedung kan. Waktu di rumah siapa nikah di rumah dulu? Teteh ya. Itu zaman Covid kan. Ya, kirain saya mah yang itu. Yang nikah di rumah gitu kan. Di gedung. Oh, di gedung. Tapi bapaknya nu nikahkeun. Jadi adik kakak yang nikahin bapak. Ya. Tapi yang itu mah asli. Ya, yang itu mah asli. Yang ini mah palsu aslinya itu tidak diketahui oleh saksi oke. Ketahuannya kan udah sekarang ya. Udah pengajuan cerai kan. Nah, untuk neng pernikahannya sah karena sudah disahkan oleh juragan saksi, 2 orang saksi yang adil, Islam, balik, berakal. Kan syarat-syarat seperti itu. Jadi udah sah pernikahannya. Cuma kalau misalnya terjadi yang seperti kemarin, ya seperti sekarang lah, ramai gitu ya. Ada satu yang dirugikan bisa mengajukan halnya ke pengadilan. Jadi pembatalan nikah bukan namanya teh? Ya, pembatalan nikah. Kalau main mengajukan cerai ya udah berarti tidak bermasalah. Ya. Ada nasihat nggak Bapak? Kan Bapak dulu yang menikahkannya. Ya. Yang sebagai pencatat kantor urusan agama, ada nasihat nggak sama dia? Sarannya apa? Untuk neng ya, ini kan udah terjadi nih. Nah ini harus berhati-hati. Ya, jangan gitu berhati. Kenapa? Ya tidak semua laki-laki sih. Contoh Kang Deddy kan bagus. Tidak semua laki-laki. Bapak. Cek mantan mah goreng. Kalau misalnya mau nikah lagi ya pilih. Sekarang misalnya mau dilanjut dengan bapak anak-anak terserah. Saran Bapak apa sarannya? Saya menyarankan untuk pernikahan selanjutnya ya. Enggak, yang sekarang. Sarannya apa? Harus balik lagi gimana? Saran. Kalau saran KUA mah, saran KUA nih. Karena Allah itu sangat membenci perceraian. Ya, sebagusnya dilanjutkan.
pada kawama pernikahannya. Rumah tangganya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang tidak mengenakan, kan ada pengadilan agama. Disatukan juga karena Ya, sudah retak. disatukan dua retak. Kemudian mediasi memang udah nggak bisa. Itu ada hak perempuan untuk gugat ke pengadilan agama. Gitu. Kalau bisa pertahankan, lanjutkan aja. Rumah tangganya. Rumah tangganya, lanjutkan aja. Karena kan pernikahannya udah sah. Tinggal nanti mas kawin minta aja. Mas kawin yang kemarin Minta tidak misalnya sangka. 10 kali lipat. Tontong kan dengan 10 gram. Misalnya. Misalnya. Kan namanya juga misalnya kalau rezekinya ada. Nah, jadi saran Bapak mah bagusnya pernikahannya dilanjut. Kalau memang masih saling mencintai. Kalau salah satunya sudah ngolembar, ngolembar itu maksud? Artinya sudah berpindah ke alam lain. Nah, itu mah terserah. Ada hak perempuan untuk mengajukan gugat ke pengadilan agama. Apabila pengaduannya dikabulkan, maka jatuh talak satu kepadanya. Oh gitu sesuai dengan Cikro Talik Talak ya. Sudah. Gitu. Ya. Maka hati-hati. Dunia ini mah panah. Oh, Banyak tantangan rintangan. Panggung sandiwara. wah. Dunia panggung sandiwara. Hati-hati. Jadi ini penasehatnya sudah diberikan ke petugas pencatat akta nikah, ya kan? Pencatat peristiwa pernikahan sudah ada. Ini teman saya sama-sama HMI, alumni IAIN, cuman beda jalur. Kalau saya mah jalur pedagang beras, kalau dia jalur pencatat yang nikah. Jadi orang ini adalah ustadz yang setiap hari berbuat kebaikan, selalu mencatatkan kebaikan, yaitu peristiwa pernikahan. Jadi enak kalau ke sini. Jadi kalau di KUA pulangnya dapat dodol, dapat berkat, penuh dengan senyum, wajahnya ceria. Tapi kalau di kantor pengadilan agama, mukanya rata-rata tegang. Tetapi juga perceraian juga memberikan kehidupan bagi Pak Ojat Sudrajat. Karena kalau tidak ada perceraian, Pak Ojat tidak bisa cicil mobil ya. Hidup tuh begitu. Setiap orang ada bagiannya. Begitu Ayah? Siap. Cukup. Pasalnya sudah tahu sekarang? Sudah. Aman ya? Aman. Sudah. Dari Mudah-mudahan sisi fikih kan udah. mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan nanti kecermatan kita kalau ada pernikahan harus dicek kebenaran dari mas kawin yang diserahkan. Karena juga ada juga yang nikah misalnya ngasih kunci mobil, ternyata kuncinya aja, mobilnya nggak ada. Atau misalnya ada yang juga kan yang nikahnya mas kawinnya mobil, ternyata besoknya mobilnya dijabel oleh leasing. Ya. Banyak kan peristiwa itu kan? Banyak peristiwa itu. Tetapi saya sebagai orang Sunda ya, sebagai orang yang hidup di tanah Jawa Barat, memang ini ada problem ya di tanah Jawa Barat itu, terutama problem pernikahan terus perempuan. Jadi upaya melindungi perempuan itu sangat rendah. Ada persepsi orang Jawa Barat tuh, orang Sunda itu persepsinya perempuannya matre. Persepsi loh, ya kan? Persepsi. Tapi menurut saya tidak. Fakta yang terjadi justru di Jawa Barat ini biaya nikah tuh murah banget. Tuh, Pak. Ya kan? Mas kawinnya dengan seperangkat alat sholat selesai. Mas kawinnya dianjuk ada. Mas kawinnya pakai motornya besoknya diambil lagi leasing ada. Mas kawinnya mobilnya dijabel lagi oleh leasing ada. Mas kawinnya rumahnya ternyata cicilan, setelah nikah ditinggalin, akhirnya nggak bisa nyicil rumah ada. Nah, ini kan fakta bahwa setelah itu ditinggalkan oleh laki-lakinya. Setelah ditinggalkan oleh laki-lakinya, perempuannya tidak punya profesi. Nah, kemudian meninggalkan anak
2, 3 itu terjadi dan saya menemukan kasus ini terlalu banyak. Setelah itu kemudian biaya nikahnya dulu, bekas nikahnya ngutang. Pihak perempuannya ada yang pinjem bank emok, ada yang sampai pergi jadi TKW. Itu kan, ada yang jual rumah. Itu banyak peristiwanya. Jadi sudah biaya nikahnya ngutang, meninggalkan anak. Gitu kan, laki-lakinya pergi. Mas kawinin aja Ya, lah. tidak bertanggung jawab. Nah, ini terjadi. Nah, kita sering melihat bahwa di negara Arab itu perempuan dilindungi. Ketika nikah kan laki-laki nyerahin uang cukup besar kan, dan sebenarnya itu jaminan bagi keluarga perempuan. Di Sulawesi Selatan gede juga kan jaminannya, nggak tahu istilahnya apa, jaminannya gede. Nah, sehingga keluarga perempuan tuh mendapat ketenangan. Kamu kalau nggak bener sama anak saya, ada jaminannya. Uang panai istilahnya kan, uang panai ada jaminannya. Di Jawa Barat kalau laki-lakinya bener nggak ada jaminan. Ini penting karena saya punya anak perempuan. Saya juga pengen melindungi anak saya dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti ini, Pak. Jangan segitu. Bapak bertanggung jawab ya? Iya dong. Saking tanggung jawabnya Dan saya. ingat loh Bapak sebagai pengacara, pernikahan dengan perempuan harus dicatatkan Ya harus. di kantor urusan agama. Iya harus. Jangan sampai Bapak menikah sebagai pengacara tanpa dicatat. Oh iya harus dicatat. Ada nggak yang nggak dicatat? Ada juga sih. Nah itu kan melindungi perempuan gitu loh. Betul nggak Pak? Iya. Karena tujuan pencatatan nikah itu adalah melindungi Melindungi perempuan. pihak perempuan dan hak terhadap anak-anaknya. Makanya surat nikahnya 2. Kayak yang satu dipegang oleh laki-laki, Yang yang satu satu oleh oleh perempuan. perempuan. Kalau surat nikahnya semuanya dipegang oleh laki-laki, apa hukumnya? Ya penggelapan berarti. Neng, surat nikahnya punya nggak? Semuanya? Nggak dikasih? Yang coklat. Sejak nikah? Enggak, baru pas mau gugat. Oh, mau gugat Iya. diambil agar Neng nggak bisa gugat. Berarti laki-lakinya cinta. Hah? Masih. Bisa jadi cinta, bisa jadi lebah, bisingan sejen. Ya pokoknya itulah. Ini catatan penting dalam pernikahan ya. Jadi saya ini banyak nemuin apalagi di daerah Jawa Barat, di beberapa daerah kalau musim musim panen nikah, musim paceklik cerai. Dan panjang. Dan saya kalau ke pengadilan agama saya menemukan ini suaminya nggak ada, pergi nggak pulang. Ini nggak pulang. Saya kasus yang kemarin ketika lebaran, anak laki-laki bertemu dengan ayahnya setelah 26 tahun ditinggalkan oleh ayahnya tanpa kabar dan tanpa tanggung jawab. Itu terjadi. Nah, ini negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan, dan bagaimana memberikan perlindungannya nih, keluarganya nanti harus hati-hati ketika menikahkan anak perempuannya. Tolong dicek sedemikian rupa agar tidak menyesal di hari kemudian. Tetapi juga ada problem juga. Anak perempuannya kalau sudah cinta, dia tidak mempedulikan omongan ibu dan bapaknya. Dia tabrak apapun bila perlu, lari. Setelah menderita baru balik ke orang tua. Kadang-kadang pilihan sendiri banyak yang benar tapi banyak yang salah juga. Pilihan orang tua banyak yang benar tapi banyak yang salah juga. Akhirnya tergantung nasibnya masing-masing. Betul kan Pak?